pimpin doa pada pagi hari ini. Yo, gerak. Hormat kepada ibu guru, hormat. Gerak. Rago, gerak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Iya, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Iran, kenapa tidak hadir? Ada halangan, bagus lagi. Hujan ya, benar sekali ya. Jadi sebenarnya walaupun hari hujan kita tetap pergi ke sekolah. Sudah semua anak ibu tadi pagi, siapa anak-anak ibu yang sudah sarapan pagi? Hampir semua ya nak? Ya bagus. Bagi anak-anak ibu yang belum sarapan pagi, untuk besok-besoknya tidak ada lagi yang tidak sarapan pagi, supaya kita itu kuat dan fokus dalam belajar. Nah anak-anak ibu semuanya, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita pada hari kemarin? Bisa? Iya kan Zak? Membaca cerita daerah, iya nak? Iya bagus. Kalau kita membaca cerita daerah, kira-kira kalian paham tidak yang kalian baca? Paham tuh bagaimana? Kalian tuh harus bisa mengerti apa maksud dari cerita. Contoh, kalian membaca sebuah cerita daerah tentang Malin Kundang, ya. Kalau kita membaca cerita Malin Kundang, berarti terbayanglah di pikiran kita Malin Kundang tuh menjadi batu. Dia durhaka pada orang tuanya. Jadi sambil membaca, kalian tuh bisa menghayalkan, bisa membayangkan di pikiran kalian apa yang kalian baca. Kenapa? Karena dalam pembelajaran bahasa itu ada 4 keterampilan ya. Menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Kalau minggu kemarin kalian sudah membaca, sekarang ibu akan mengajak kalian menulis lagi. Siapa anak ibu di sini yang suka menulis? Iya, bagus anak ibu. Tapi sebelumnya, ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, anak ibu akan menulis secara beruntut kalimat-kalimat sesuai tema yang akan ibu sampaikan. Yang kedua, anak ibu akan mengembangkan ide pokok yang ibu sampaikan menjadi sebuah kalimat dan membentuk paragraf. Dan yang ketiga, anak ibu akan berkolaborasi di dalam kelompoknya atau bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah paragraf. Nah, nanti kalimat-kalimatnya itu dimulai dari pribadi kalian masing-masing. Baiklah anak ibu, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sebuah model, yaitu child writing, sebuah model pembelajaran untuk menulis secara bergantian dengan kerja kelompok. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai, anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok yang berisi 6 orang atau 5 orang satu kelompok. Jadi supaya mudah, ibu bagi saja berdasarkan tempat duduknya ya nak. Kelompok 1 itu anak ibu di sebelah kanan
2 Zahra sampai ke belakang, kelompok 3 Kanza sampai ke belakang. Sekarang diatur mejanya, dibuatkan mejanya. Nah, silakan. Baiklah, Anak Ibu, kerja kalian adalah masing-masing kelompok akan Ibu bagikan 1 lembar kertas HVS. Jadi kalian akan menulis secara bergantian dengan model child writing. Caranya bagaimana? Nanti setelah Ibu bagikan kertas HVS-nya masing-masing kelompok, itu dimulai dari teman kalian yang pertama dulu, misalnya dari Kanza. Lanjut lagi ke temannya, sambung kalimat Kanza tadi. Jadi kita menyambung kalimat. Nanti siapa nanti kalimat kelompok mana yang paragrafnya paling bagus? Kalian sudah pernah belajar paragraf? Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, ya nah? Nah nanti kalimat pertama harus dengan huruf besar. Misalnya suatu hari, berarti S-nya huruf besar, ya nak? Dijorokkan ke dalam sedikit. Pernah tahu kalimat? Nah, ini bagikan sampai S-nya ya. Kita usahakan kalimat atau cerita yang kalian buat itu nyambung. Jadi kasih 1 HVS bergantian menulisnya. Bisa? Karena udah, itu untuk Sarah. Iya, buat nanti sama kelompok. Ini kelompoknya, Ibu. Ayo. Tema kita, dengar ya. Tema atau topik yang akan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf adalah nih, tema. Jadi ada tema yang akan kalian rangkai menjadi cerita hari ini adalah pengalamanku. Pengalamanku di lingkungan sekolah. Silakan bercerita, dimulai dari sekarang. Langsung menulis lagi. Apa yang kalian pikirkan? Itu lagi mau ulangan kalimat, nah? Kira-kira menurut kalian, menurut kelompok 1, itu bagaimana dulu tata bahasa dalam menulis paragraf? Sudah. Kalau kita menulis paragraf, di awal kalimat itu menjawab ke dalam. Awal paragraf itu ke dalam kan, sampai ujung, lanjut ke atas dulu. Apa? Silakan kalian ulang menulis apa tulisannya yang paling bagus. Nah, apa? Ulang untuk menulis semuanya berbentuk paragraf di bawahnya. Sambil lagi ya, nak. Dorongkan di dalam yang di awal kalimat. Semuanya sudah selesai? 1, 2, dan 3. Siapa yang secara sportif mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya ke depan? Kelompok 1 kan enggak ya? Silakan di depan kan enggak? Kelompok lain, teman yang membaca, tolong didengar. Sesuai tidak kalimat yang dibacanya? Di pagi hari saya pergi ke sekolah dengan semangat. Lalu saya berada ke kantin untuk membeli makanan. Makanan yang saya beli nasi goreng. Lalu saya pergi ke dalam kelas. Lalu saya mendengar bel berbunyi. Dan lalu saya berbaris di lapangan sekolah. Lalu sesudah berbaris saya masuk ke kelas untuk belajar. Tepuk tangan. Siapa bisa dari yang ditampilkan oleh Kanza tadi? Siapa bisa mengomentari, memberi komentar?
ulangi kata yang berulang. Nah, dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 ke depan. Silakan kelompok 2 ke depan. Protein yang sehat untuk tubuh. Selain untuk tubuh, bisa juga untuk kesehatan rambut dan juga mata. Setelah makan roti, jam masuk pun berbunyi. Lalu jam masuk, dan saya belajar dengan guru atau wali kelas saya. Dan tepuk tangan. Kira-kira menyambung tidak kalimat yang dibacakan oleh Zara? Nyambung? Nyambung, bagus. Apa kekurangannya itu bisa? Siapa bisa mengomentari? Apakah itu bagus sekali kalimatnya? Apakah itu perlu diperbaiki? Bagaimana nak? Bagus? Bagus karena dia ada menceritakan tentang vitamin di dalamnya. Dia makan roti susu, ada vitamin di dalamnya. Berarti ada sebuah ilmu yang dia kembangkan dalam sebuah kalimat. Ada yang perlu diperbaiki? Tidak, bagus sekali nak. Jadi untuk kedepannya tolong dipertahankan dan lebih ditingkatkan ya nak. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan duduk. Siapa yang di depan? Kelompok 3. Ya bagus. Nyambung kalimatnya? Nyambung. Berbicara tentang cerita tentang apa? Sepeda baru. Berapa harga sepeda barunya? 2 juta. Siapa yang membelikan? Ayah. Di mana dia taruh sepedanya di sekolah? Di parkiran. Bagus. Iya nak? Ceritanya nyambung ceritanya itu. Cuma mungkin cara membacanya yang kurang tepat. Jadi kalau kita membaca, ketika ada koma, itu berhentinya sebentar. Ketika ada titik, berhentinya agak lama ya nak. Tolong berbicara atau membaca. Jangan atau perhatikan tanda baca ya nak. Dan teman-teman kelompok 3. Baiklah anak ibu, itulah tadi penampilan dari kelompok kalian yang sudah kita komentari bersama, baik itu dari segi positifnya maupun dari segi kekurangannya ya nak. Ibu harap untuk pembelajaran berikutnya anak ibu lebih fokus, lebih bagus lagi dalam menulis. Nah, dari child writing yang sudah kalian tampilkan tadi, ada beberapa kelompok tadi yang sudah menyajikan dengan bagus, menceritakan pengalamannya di sekolah dengan bagus secara runtut sesuai dengan kalimat awal sampai akhir. Jadi ibu harap anak ibu akan menjadi anak yang teratur, runtut, dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang ada dalam menulis ya nak. Nah anak ibu, dari pembelajaran kita tadi, siapa bisa menyimpulkan apa itu child writing? Ya Zara? Iya bagus, menulis kalimat berantai atau kalimatnya bergantian dengan temannya. Nah, bagaimana caranya dari awal tadi? Apa yang ibu kasih terlebih dahulu kalau child writing? Apa yang ibu kasih? Tema atau topik. Jadi ibu bagikan kertas, ibu tentukan tema, baru kalian menulis secara bergantian. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini saja pertemuan kita untuk bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Dan ibu harap untuk pembelajaran mendatang itu kalian silakan cari tentang cerita hewan atau fabel dan tolong dibaca di rumah ya nak. Nanti kita lanjutkan di sekolah. Bisa? Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.